Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang inilah perjalanan pendidikan di Indonesia. Seperti kita tahu, bahwa di Indonesia masih banyak praktik pendidikan yang membuat siswa atau peserta didik menjadi terbelenggu dan belum mendapatkan kemerdekaan dalam hal belajar. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Kita membahas tentang kriteria pendidikan saat dunia. Kita membahas mengenai sebelum pasca kemerdekaan. Nah, awalnya saat sebelum kemerdekaan itu sekolah pertama didirikan pada tahun 1607 oleh sekolah bangsa itu dari Belanda. Dan sekolah pertama didirikan itu dari Ambon, di Ambon, dan itu adalah Maluku ya. Dan di sana itu dia mempelajari tentang cara menulis, membaca, dan pendidikan agama. Dan ternyata tujuannya bukan untuk mencerdaskan bahasa Indonesia, tapi tujuannya itu hanya untuk menyebarkan agama Islam. Dan selanjutnya itu pada tahun 1617 Belanda itu mendirikan sekolah di Jakarta. Fungsinya untuk apa? Fungsinya lagi-lagi untuk pemberdayaan manusia di Indonesia. Itu dikerjakan di bidang administrasi yang ada di kedinasan dan gereja. Selanjutnya pada tahun 1854 itu mulai warga lokal atau warga Indonesia itu mulai membangun sekolah. Nah, bupati-bupati ini mulai menginisiasikan sekolah hanya untuk yang warga elit. Untuk apa? Untuk sebagai pegawai. Jika dia sebagai calon pegawai, maka disediakan sekolah untuk membaca, menulis, sama berhitung. Dan nantinya untuk dilanjutkan ke perdagangan. Nah, sekolah tersebut itu namanya Bumi Putra. Nah, sekarang mulai masyarakat lokal menggunakan sekolah tersebut untuk belajar yang diaplikasikan ke perdagangan. Nah, mulai saat ini, sekarang Ki Hajar Dewantara mulai mempelopori kemerdekaan biar Indonesia itu mendapatkan pendidikan secara layak. Nah, makanya ada slogannya dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Suntulodo Ing Madya Tuturi Hanya Yani. Yang kedua adalah tentang praktek pendidikan di Indonesia yang masih belum pendidikan pendidik dalam belajar sesudah kemerdekaan. Yang pertama adalah saat pendidikan, dimana di sini pada tahun 1947 terbentuk kurikulum yang bernama kurikulum rencana pelajaran 1947, dimana kurikulum ini menekankan pengarah pendidikan politis. Selain itu, kurikulum rencana pelajaran 1947 lebih menekankan pada pendidikan kapasitas siswa, yang mana kurang memfokuskan pada kemampuan kognitif sebagai. Poin yang kedua adalah tentang keterbatasan kurikulum. Hasil diskusi kelompok kami membahas pada poin ini penambahan kurikulum 1994 atau biasa dikenal sebagai KPSD, di mana kurikulum ini banyak menambahkan pelajaran muatan lokal, sehingga biasa dikenal sebagai kurikulum yang super padat, di mana ketika super padat, kurikulum ini membatasi kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Permasalahan selanjutnya yakni sistem pendidikan yang kaku dan berorientasi pada ujian. Sistem pendidikan Indonesia saat ini hingga kini masih berorientasi atau berfokus pada nilai akademis atau hasil ujian. Orientasi inilah yang menyebabkan peserta didik dapat membelenggu kebebasan belajarnya, karena peserta didik cenderung dipaksa untuk mengejar nilai, bukan untuk memahami konsep secara mendalam atau belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kurikulum yang padat juga mengurangi potensi peserta didik untuk bisa mengeksplorasi topik lain yang ia minati. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia masih terfokus pada aspek kognitif seperti matematika, sains, dan literasi. Sementara keterampilan sosial, emosional, juga kreativitas masih seringkali terabaikan. Beberapa sistem pendidikan yang kaku inilah yang membelenggu peserta didik untuk bisa berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Sebagian besar, pendidikan di Indonesia masih menerapkan metode teacher center, di mana guru merupakan satu-satunya sumber untuk peserta didik, sehingga peserta didik tidak memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat, berpikir, dan juga memecahkan masalah. Padahal, proses pembelajaran yang ideal adalah peserta didik memiliki kemampuan berpikir kreatif dan juga inspiratif. Permasalahan yang terakhir adalah sistem zonasi. Tujuan awal dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Namun, pada kenyataannya, tidak semua sekolah di setiap zona memiliki fasilitas yang sama, baik dari segi fasilitas sekolah maupun tenaga pengajar. Untuk itu, sistem zonasi inilah yang membatasi peserta didik untuk memilih sekolah yang diinginkannya berdasarkan minat, potensi, dan kualitas pengajaran dari sekolah tersebut. Pembahasan nomor 2 yakni mengenai model-model pendidikan yang saat ini dapat digunakan untuk melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik.
pada model kurikulum merdeka serta desentralisasi pendidikan, di mana model ini akan mendukung peserta didik sekaligus guru dalam kebebasan belajar. Mereka akan mempelajari materi dengan cakupan yang lebih luas, sehingga sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi, serta karakteristik dari peserta didik. Untuk model yang kedua, yaitu ada environmental education atau pembelajaran berbasis lingkungan, di mana peserta didik akan diajarkan pendidikan yang lebih relevan dan terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka akan merasa lebih dekat dan excited untuk melakukan pembelajaran. Model project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman eksperimental atau yang disebut dengan experimental learning. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan siswa. Yang selanjutnya adalah model blended learning. Model pembelajaran ini mengacu pada perpaduan antara belajar tatap muka dengan sistem daring. Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk mengenal lebih jauh dan semakin terbiasa dengan dunia digital. Model ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik maupun sekolah. 3. Model pembelajaran apa yang dapat ditawarkan untuk membebaskan belenggu dan kemerdekaan peserta didik? Kami menawarkan 3 model. Yang pertama adalah student-centered learning, yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga adalah double track curriculum model. Student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini memiliki tujuan untuk membangun sistem pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat mengambil kendali atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengeksplorasi potensi diri dari peserta didik. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata melalui keterampilan hidup yang kuat. Solusi kedua yang bisa kami tawarkan yaitu melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita tahu, different artinya berbeda. Berarti dalam belajar diferensiasi maka terdapat keberagaman peserta didik, yaitu keberagaman dari minat, kemudian gaya belajar, dan kesiapan dalam belajar. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berfokus pada proses, konten, dan produk, di mana di situ banyak keberagamannya. Sebagai guru, kita harus menyesuaikan keberagaman siswa tersebut dengan contoh menyediakan LKPD. Jadi, LKPD dari peserta didik adalah tidak hanya yang sama, tapi bisa dibedakan dari segi gaya belajar dan kemampuan atau kesiapan. Kemudian, mengapa diferensiasi ini bisa menjadikan solusi? Karena yang pertama, peserta didik akan semakin tertarik karena dia atau mereka tidak harus belajar sesuai dengan target guru tertentu. Yang kedua, peserta didik akan meminimkan sifat frustasi karena mereka akan diberikan LKPD sesuai dengan kemampuan kesiapan belajarnya. Dan yang ketiga, bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Solusi ketiga yang kami tawarkan adalah model kurikulum ganda atau yang dinamakan dengan double track, di mana di sini menggabungkan kegiatan belajar mengajar di SMA dan juga keterampilan tambahan di SMA. Peserta didik akan diberikan keterampilan tambahan untuk mendapatkan sertifikat atau keahlian yang nantinya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan apabila mereka tidak akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sehingga hal ini dapat membelenggu kebebasan berpikir peserta didik. In the garden of life, education is the sunlight that helps ideas blossom.